Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini akan melanjutkan sudut istimewa. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian sin, cos, dan tan. Ya, di sini langsung saja. Kalau kalian cari di beberapa literatur akan kalian temukan bahwa tabel nilai sin, cos, dan tan pada sudut istimewa. Ya, di sini saya kutip dari 0 sampai 90. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai sin, cos, dan tan-nya tersaji seperti ini ya. Tersaji seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan belajar dari mana angka-angka itu didapat. Bagaimana sin 30 kok bisa bernilai setengah? Cos dari 60 kok bisa bernilai setengah? Termasuk tan dari 90 kok bisa tak terhingga? Nah, oke. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, paling tidak nanti saya akan demokan di sini 3 sudut 30, 45, dan 60. Untuk yang 0 sampai 90 kalian gunakan analogi ya. Nanti akan saya kasih penjelasan ringkasnya. Oke ya, langsung aja kita mulai untuk yang 30 derajat. Nah, di sini jelas ya bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku. Jadi di sini sudah bernilai 90 derajat. Nah, misalkan saya pasang 30-nya di sini. Ya, ini 30. Maka sudut ini secara otomatis harus 60. Kenapa demikian? Karena jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga ya semuanya. Ya, kalau ini saya kasih nama A, B, C, itu jumlah ketiga-tiganya kalau dijumlahkan harus bernilai 180 seperti itu. Nah, sehingga nanti dari sini kita sudah bisa membuat dua pembuktian sekaligus ya, yang sin cos untuk sudut 30 dan juga yang 60. Nah, baik, di sini kita lanjutkan. Ternyata 30 sama 60 di sini kalau kita lihat segitiganya memiliki perbandingan nilai ya. Perbandingan nilai di sini itu adalah 1, ini 2. Kira-kira yang ini berapa? Kalau ini 1, ini 2, maka yang ini adalah akar 3. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kalau seumpama kita gambar dengan alat ukur yang baku, misalkan dibuat penggaris yang ada skala nilainya, maka di sini akan mempunyai perbandingan yang seperti ini ya. Jadi ini pendek sekali ya, yang berdiri ini. Lalu ini paling panjang, ini memiliki ukuran 2 kalinya dari ini. Nah, sedangkan yang ini adalah kalau kita rumuskan secara Pitagoras 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 4 dikurangi 1 adalah akar 3 seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Dari sini tampak jelas bahwa sin dari 30 adalah demi depannya 1, miringnya 2. Nah, cocok dengan ini. Lalu yang cosnya, cos 30 adalah sami, sampingnya akar 3, mi-nya adalah 2. Nah, tulisan seperti ini biasanya dirapikan menjadi seperti ini. Akar 3-nya kita tampilkan di sebelahnya. Seperti itu. Lalu yang tan juga sama. Tan 30 adalah desa. Depannya 1, sampingnya akar 3. Kita tulis menjadi sepertiga akar 3. Nah, angka-angka inilah yang akhirnya dibuat tabulasi ya, untuk ya langsung aja bisa dijadikan sebagai ya rujukan bahwa nilai sin cos tan adalah
seperti itu. Jadi ini pembuktian bagaimana asal-usul mendapatkan nilai-nilai itu. Oke ya, bisa dipahami. Satu lagi mungkin ya untuk yang 45. Kita akan coba cari tahu tentang yang ini. Nah, oke. Baik. Kalau tadi memiliki perbandingan 1, sini 2. Sekarang kita kembali ke segitiga lagi. Siku-siku di sini. Ini saya kasih angka 45. Kalau ini 45, mau tidak mau yang atas pun harus 45. Nah, akibatnya segitiga ini adalah segitiga yang sama kaki seperti ini. Jadi ukuran ini dengan ukuran ini sama. Sehingga kalau ini saya kasih angka 1, ini pun akan 1. Kalau ini kasih angka 10, ini pun akan 10. Baik, misalnya saya kasih angka 1 ya. Maka yang ini pasti akar 2. Ya, kita gunakan Pythagoras. Nah, dengan demikian sin dari 45 sama dengan, ini 45-nya ya, 45-nya demi depan miring ditulis setengah akar 2. Cos 45 juga sama, sami 1 per akar 2 ditulis setengah akar 2. Termasuk yang tan 45 adalah desa depan samping 1. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi kita sudah membuktikan untuk yang 30 sama 60. Nah, bagaimana dengan yang 60? Nah, yang 60 kalian bisa lihat dari sini ya, segitiga yang pertama ini. Tapi posisikan 60-nya ini ya sebagai pusat perhatian. Sehingga akar 3 ini sebagai sisi yang depan. Ya, silakan kalian tuliskan sendiri sin, cos, dan tan-nya. Berarti ini yang depan, ini yang samping, ini yang miring. Nah, seperti itu. Untuk yang 60, saya tidak menuliskan. Kalian buat sebagai latihan ya. Oke ya, langsung aja. Nah, sebenarnya ada apa dengan sudut-sudut ini ya? Apa kegunaannya? Kita lihat contoh berikutnya. Oke, contoh yang pertama. Nah, seperti ini. Ini ada contoh. Seutas tali diikat pada ujung tower. Nah, ini langsung aja saya disediakan gambarnya. Ini umpama ujung towernya. Sedangkan ujung yang lain diikat pada besi yang tertanam pada tanah. Nah, misalkan di sini ada besi cor yang ditanam di tanah. Ya, di sini ya. Lalu membentuk segitiga seperti ini. Nah, sudut yang dibentuk antara tali dengan tanah adalah 45 seperti itu ya. Lalu di sini diminta apabila jarak antara tower dengan pengikat tali ini adalah 20, maka tentukan tinggi tower atau tinggi menara ya. Tinggi tower atau menara. Baik. Sekarang kita coba renungkan ya, di sini yang ditanya. Nah, seperti itu. Untuk bisa tahu tinggi ini kalau kita kembalikan ke konsep sin, cos, tan adalah sisi depan. Sedangkan yang diketahui ini adalah sisi samping. Jadi ada depan dan juga samping. Lalu ada sudut yaitu 45 derajat. Nah, bagaimana kita bisa membuat hubungan? Nah, tentu kita harus ingat tangan ya. Kita harus ingat tangan. Tan 45 adalah depan samping. Nah, kan seperti itu. Nah, tan 45-nya kita isikan dengan nilai tan 45 itu ya pada tabel tadi yang kita sudah buat sebelumnya. Masih ingat ya kira-kira berapa? Ya, oke. Tan 45 adalah 1. Depannya sedang dicari. Nah, depannya sedang dicari ini. Lalu sampingnya 20. Jadi depannya adalah 1 kali 20. Jawabnya 20 ini. Oke ya, jadi tinggi menaranya adalah 20 meter. Oke, bisa diterima kira-kira? Nah, sekarang kita lanjutkan. Panjang tali yang digunakan.
Nah, karena yang ini sudah diketahui 20 pula, untuk mengetahui panjang tali AC ini banyak cara ya. Cara yang paling sederhana langsung aja Pitagoras. Kalau langsung Pitagoras ini 20, ini 20, sini pasti 20 akar 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan saya coba terangkan bagaimana kalau seandainya 20 yang ini tadi itu belum ada pula gitu loh ya. Maka kita harus ingat di sini ada samping, ada miring. Samping miring itu adalah cos. Cos 45 adalah 20 dibagi miring. Miringnya saya tulis AC di sini. Ya, cos 45-nya adalah setengah akar 2. Lalu di sini ya 20 per AC. Nah, seperti itu. Sekarang kita kalikan silang, dilanjutkan di sini. Akar 2 AC sama dengan ini kali sini, 40. AC saja adalah 40 dibagi akar 2. Atau ditulis 40 per 2 akar 2. Dari sini didapat 20 akar 2. Jadi sama ya dengan yang tadi kita gunakan teorema Pitagoras. Namun kalau yang sisi ini tidak diketahui, maka teorema Pitagoras kita tidak berlaku. Baik, satu lagi contoh yang kedua. Untuk melengkapi biar kita lebih paham. Tony berdiri sejauh 100 meter dari tiang dan memandang ke puncak tiang tersebut dengan sudut pandang alfa. Nah, kalau kita gambar seperti ini kira-kira. Ini ada tiang, ini ada Tony berdiri. Ini tanahnya. Di sini siku-siku. Nah, sudut pandang alfa itu berarti ini ke sana. Nah, ini saya buat garis bantunya seperti ini. Jadi alfanya itu di sini. Ya. Lanjut. Jika cos alfa adalah 4/5, berarti di sini 4, di sini 5. Nah, tinggi Tony-nya adalah 160 cm. Atau kalau saya tulis 1,6 meter gitu, biar sama-sama meternya dengan ini. Ya, ini 1,6 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan tinggi tiang tersebut. Nah, ini yang diminta, tingginya tiang ini. Anggap aja ini tiang bendera. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi kalau ini tiang bendera seperti ini, maka kita bisa gunakan konsep sin cos tan tadi untuk menemukannya. Baik, pertama kita akan lengkapi dulu terlebih dahulu ini ya. Kalau ini 4, sini 5, maka di sini pastilah 3. Dari mana? Pitagoras. Nah, seperti itu. Lalu kalau di sini itu dikatakan sejauhnya adalah ya, jadi jarak antara Tony dengan tiang itu 100 meter, maka ini pun akan 100 meter. Nah, kalau ini 100 meter ya punya nilai 4. Nah, di sini punya nilai 3, berarti ini berapa ya kira-kira? Kita gunakan perbandingan. Atau langsung aja yang sudah tahu boleh ditebak. Kalau 4 itu 100, nah kalau 3 berapa? Tentu 75 meter. Seperti itu. Jadi dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini ini adalah 75 meter, sedangkan dari sini ke sini adalah 1,6 meter. Maka kesimpulannya tinggi tiang benderanya adalah 75 dan 1,6 itu dijumlahkan. Jadinya adalah 76,6 meter. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu kegunaan dari konsep trigonometri sin cos tan ya. Jadi manakala kita akan mengetahui tingginya ataupun jaraknya ataupun panjang tali yang digunakan atau jarak
antara orang dengan ujung tiang yang tinggi sekali, yang mana kita tidak mungkin untuk mengukurnya secara langsung. Maka kita bisa gunakan teori ini. Oke ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.